Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satrio Dibowo bersama dengan dua teman saya, Nazarudin Alif dan Ahmad Fikri. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal project sebagai pemenuhan dari UAS mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi, di mana pada proyek kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi peminjaman buku di perpustakaan berbasis web. Aplikasi ini dibuat untuk mempermudah pengunjung dalam hal peminjaman buku, agar nantinya data tersebut lebih terstruktur dan mudah diolah. Di mana di aplikasi ini banyak fitur-fitur yang dikembangkan, dan juga aplikasi ini merupakan aplikasi user-friendly, yang mana aplikasi ini nantinya akan mudah dipelajari penggunaannya oleh pengunjung. Dua fitur utama aplikasi ini yaitu merupakan peminjaman buku dan pengembalian buku, di mana peminjaman buku yaitu pengunjung bisa datang langsung ke perpustakaan, lalu memilih buku yang ingin dipinjam. Setelah itu nantinya petugas akan melakukan pendataan dan akan memberikan buku yang ingin dipinjam. Kemudian pada fitur pengembalian buku, di sini pengunjung membawa buku yang sebelumnya sudah dipinjam ke perpustakaan, lalu memberikannya kepada petugas, dan nantinya petugas akan memproses data karena buku tersebut sudah dikembalikan. Fitur-fitur tersebut semuanya ada di dalam aplikasi ini dan terhubung dengan database, sehingga akan memudahkan petugas untuk melakukan pendataan, yang mana sebelumnya pendataan dilakukan dengan menggunakan buku dan pulpen saja. Dengan menggunakan database, nantinya petugas akan lebih mudah mensortir data seperti tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, data dari mahasiswa pinjam, dan juga dapat mengetahui apakah buku yang sudah terpinjam sudah dikembalikan atau belum. Untuk pengerjaan aplikasi ini terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu membuat database, tahapan yang kedua yaitu membuat use case, tahapan ketiga yaitu membuat activity diagram, tahapan yang keempat membuat mockup, tahapan yang kelima yaitu memulai pekerjaan coding mulai dari front end dan back end. Kemudian tahap selanjutnya ada pengujian, kemudian di tahap terakhir ada yang namanya maintenance. Untuk penjelasan dari desain database sendiri saya serahkan kepada teman saya yaitu Ahmad Fikri. Silahkan Ahmad Fikri. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan dari presentasi ini. Yang pertama yaitu mendesain database. Untuk desain database di sini 5. Yang pertama ada tabel mahasiswa, yang kedua ada tabel buku, yang ketiga itu tabel peminjaman, yang keenam tabel aksi, yang mana semua tabel ini saling relasi. Jadi data-data mahasiswa sebagai peminjamnya itu untuk yang ketiga tabel peminjaman untuk dan buku yang dipinjam. Yang keempat adalah tabel pengembalian untuk mengembalikan untuk menyimpan hasil peminjaman. Tabel aksi untuk menyimpan histori peminjaman dan pengembalian. Lanjut. Selanjutnya ada use case. Kalau use case di sini gampangnya adalah untuk mengintegrasikan antara si aktor dengan sistem. Aktor di sini dibagi menjadi 2, yaitu ada admin dan user. Admin di sini dapat mengakses sistem, yaitu pertama login, kedua itu mengolah data peminjaman, ketiga mengolah data pengembalian, selanjutnya ada peminjaman buku, pengembalian buku, sortir berdasarkan nama, NPM dan kelas, terus edit seluruh data. Sedangkan untuk user atau di sini dapat mengakses ke sistem, yaitu login, peminjaman buku, dan pengembalian buku. Selanjutnya. Terus selanjutnya ada activity diagram.
activity diagram ini, kalau untuk mempermudahnya itu adalah memodelkan macam metode perancangan. Dari pertama awal proses perancangan, sistem akhir perancangan, keputusan yang harus diambil, di sini terbagi menjadi 4 tabel, yaitu ada petugas, pelanggan, sistem, dan database. Jadi alurnya ketika petugas mendata buku, terus ke samping ada pelanggan buku, pinjam buku, input data pinjam, lalu masuk ke sistem, simpan data, data itu disimpan ke database, eksekusi, terus masuk lagi, diakses lagi ke petugas, yaitu buku sudah didata atau terpinjam, dikembalikan lagi ke pelanggan, buku dipinjam. Lanjut. Nah, tahap mockup di sini sederhananya adalah gambaran kasar untuk tampilan front end untuk mempermudah front end dalam proses pengkodingan. Ini ada salah satu contoh dari mockup untuk front end transaksi pengembalian buku. Lanjut. Selanjutnya adalah untuk tahap pengujian. Nah, untuk tahap pengujian ini saya serahkan kepada Saudara Najar. Oke, terima kasih. Melakukan tahap pengujian, di mana aplikasi ini akan diuji selama seminggu. Lalu kita akan melihat apakah aplikasi ini ada kekurangan atau ada bug. Nah, dan juga kita mengagendakan yaitu untuk perbaikan maintenance secara berkala agar aplikasi ini dapat berjalan lancar dan terurus. Next. Oke, untuk estimasi pengerjaan sendiri kita ada 5 kegiatan, yaitu analisa sistem, desain sistem, programming, testing program, dan juga maintenance, di mana total pengerjaan aplikasi ini adalah 28 hari atau kurang lebih selama 1 bulan. Next. Oke, di work breakdown struktur itu ada analisa dan desain sistem, desain aplikasi, programming back-end dan front-end, testing program, dan melakukan testing dan maintenance. Di analisa dan desain ditanggung jawabi oleh saya sendiri, Nazaruddin Alif, dengan durasi 3 hari, di mana akan melakukan kegiatan di minggu pertama, yaitu Selasa, Rabu, dan juga Kamis. Lalu ada desain sistem dan juga desain aplikasi yang ditanggung jawabi oleh Satrio Adewibowo dalam kurun waktu 4 hari, di mana pengerjaannya itu di minggu pertama dan juga minggu kedua, yaitu dari hari Kamis, Jumat, Senin, dan Selasa. Lalu yang ketiga itu ada programming back-end dan juga front-end yang akan ditanggung jawabi oleh Ahmad Fikri, di mana waktu pengerjaannya ini adalah 7 hari, di mana dia akan memulai kegiatan ini di minggu pertama dan juga minggu kedua hingga minggu ketiga, di mana di hari Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Senin, dan di minggu ketiga. Lalu selanjutnya ada testing program dan juga melakukan testing, di mana ditanggung jawabi lagi oleh saya sendiri, Nazaruddin Alif, selama kurang lebih waktu 7 hari, di mana saya akan melakukan testing program ini di minggu kedua dan juga minggu ketiga.
Lanjut lagi yang terakhir adalah maintenance. Di mana maintenance sendiri ini ditanggung jawabi oleh Satrio Adiwibowo lagi dalam kurun waktu 7 hari. Di mana maintenance ini dilakukan di minggu ketiga dan juga minggu keempat. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kami bangga Kami kuliah bangga di kuliah Kami di bangga STM kuliah di Bani STM Saleh. Saleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.